Hai 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 hai, ketemu lagi nih dengan Kak Elia. Hari ini kakak ingin mengajak adik-adik semua untuk merenungkan firman Tuhan. Ayo kita mulai. Shalom adik-adik semuanya. Kita bertemu kembali dalam gerakan cinta Alkitab hari ini. Adik-adik semua, firman Tuhan hari ini diambil dari Bilangan pasal 13 ayat 27 dan juga ayat 32 dan 33. Kakak ajak kita baca bersama ya. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar buruk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." Adik-adik, untuk memudahkan kita dalam merenungkan firman Tuhan ini, yuk dengarkan cerita dari kakak. Kok melamun Samuel? Mikir negara? Hehehe. Aku bingung dan takut akan masa depanku, Pak. Loh, apa yang kamu takutkan? Sekarang zaman sudah begitu maju. Teknologi akan berkembang dengan sangat canggih. 15 tahun lagi saat aku bekerja, mungkin sudah banyak robot-robot yang canggih. Kira-kira aku bisa bersaing tidak ya? Wah, nak, kamu sudah terlalu jauh memikirkannya. Jalani saja satu persatu dari saat ini. Rajin-rajinlah belajar di sekolah dan juga di rumah. Dan yang paling penting, taatlah kepada Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya jatuh tergeletak. Maksudnya, Tuhan senantiasa menjaga dan membimbing kita semua. Papa jadi ingat satu ayat dalam Yeremia 29 ayat 11. Begini bunyinya, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Wow, indah sekali ayatnya, Pak. Jadi Tuhan berjanji akan memberiku masa depan yang penuh harapan dan rancangan damai sejahtera ya, Pak? Iya, makanya kamu harus sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Shalom adik-adik semua. Adik-adik, kakak cerita ya. Jauh sebelum bangsa Israel memasuki tanah yang dijanjikan Allah, yaitu tanah Kanaan, Musa mengutus pengintai ke Kanaan. Pengintai itu berjumlah 12 orang, yang semuanya adalah pemimpin dari setiap suku Israel. Setelah mengintai selama 40 hari, singkat cerita, mereka pun melaporkan hasilnya kepada Musa. Dan semua pengintai itu melaporkan bahwa tanah Kanaan adalah tanah yang subur, yang kaya raya, berlimpah susu dan madu. Pokoknya tanah Kanaan luar biasa deh, sama seperti yang telah dijanjikan Allah.
Tetapi adik-adik, walaupun begitu, para pengintai juga menyampaikan beberapa fakta yang mengejutkan loh. Di tanah Kanaan, para penduduknya seperti raksasa besarnya, dan sepertinya mereka tidak segan-segan untuk membunuh para musuhnya. Nah, disinilah pengintai itu melaporkan dua hal yang berbeda. Yang 10 pengintai berkata bahwa bangsa Israel tidak usah memasuki tanah Kanaan karena pasti akan kalah berperang dengan para raksasa itu. 10 pengintai ini memberikan kabar menakutkan kepada seluruh bangsa Israel. Tetapi adik-adik, tahu tidak? Ada dua orang pengintai, yaitu Yosua dan Kaleb, yang berbeda perkataannya. Mereka berkata bahwa memang penduduk Kanaan besar-besar seperti raksasa, tetapi bangsa Israel pasti dapat mengalahkan mereka, karena bangsa Israel memiliki Allah yang luar biasa, yang memang sudah menjanjikan tanah Kanaan untuk mereka miliki. Wow, adik-adik, sungguh iman yang luar biasa ya yang dimiliki Yosua dan Kaleb. Mereka sungguh-sungguh percaya kepada janji Tuhan. Dan akhirnya memang bangsa Israel berhasil menduduki tanah perjanjian itu, tepat seperti apa yang dijanjikan Allah kepada nenek moyang bangsa Israel. Wow, luar biasa. Adik-adik yang hebat, apakah adik-adik takut akan masa depan adik-adik? Percayalah akan janji Tuhan bagi setiap orang percaya. Tuhan sudah merancang kehidupan adik-adik dengan begitu luar biasa, yaitu rancangan damai sejahtera dan memberikan masa depan yang cerah dan penuh harapan. Oleh karena itu adik-adik, teruslah taat dan berjalanlah dalam rencana Allah. Terus tumbuhkan iman adik-adik dengan tekun berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Tidak hanya sampai di situ, teruslah lakukan firman Allah dan nikmati petualangan bersama Tuhan dengan luar biasa. Terus semangat ya adik-adik. Haleluya. Adik-adik, untuk mengakhiri renungan kita hari ini, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan pertolongan-Mu. Ajar aku untuk terus setia mengikut Engkau dan berjalan di dalam rencana-Mu. Amin.